Bapak, saudara-saudara terkasih, saya kira kita semua sudah sangat mengenal masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah undangan dari gereja untuk kita supaya kita kemudian bisa untuk bertobat. Namun pertanyaan yang seringkali muncul adalah bagaimana orang mengisi pertobatan itu di masa Prapaskah. Mungkin kita semua punya cara berpikir atau cara niat tertentu untuk kemudian mengisi masa Prapaskah itu dengan pertobatan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak merenungkan tentang masa pertobatan yang disampaikan sebenarnya, yang terinspirasi oleh Injil yang kita baca pada pagi hari ini. Para saudara yang terkasih, pertobatan itu hanya bisa dilalui dengan dua sikap pribadi. Yang pertama adalah orang yang berani untuk menerima ketakutan dalam dirinya. Dan yang kedua adalah kemudian berani untuk terlibat dalam perubahan bersama diri sendiri. Pertama, tentang orang kemudian harus menerima ketakutan dalam dirinya. Inilah yang paling sulit dalam pertobatan. Masuk ruang pengakuan dosa saja takut. Itu paling simpel dan sederhana. Jangan-jangan nanti Romo menghakimi saya. Ya Romonya dulu yang cocok mana? Bingung. Romo paroki saja takut. Nanti Romo paroki tahu saya dosanya seperti ini. Nanti saya nggak ikut-ikutkan pelayanan lagi nanti. Atau hal lain. Hal yang pertama adalah berani untuk menerima ketakutan. Tidak gampang. Kalau para dokter mungkin di dunia kesehatan mengenal saya ketika menemani orang sakit, paling sulit adalah ketika orang sakit itu menerima kondisinya yang berat, bahkan ketika divonis kalau waktunya akan pendek sekali. Di saat-saat pertama masuk ruang rumah sakit, duduk dan tidur, terbaring, ketakutan mulai muncul di mana-mana. Apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Apa yang akan saya rasakan? Apa yang saya akan kerjakan setelah ini? Bertanya, berpikir tentang perjalanannya, melihat ini belum kulakukan, itu belum kulakukan. Apalagi masih muda, punya anak masih kecil, bingung. Pertobatan itu juga begitu. Menerima ketakutan di dalam diri adalah tahap pertama. Orang tidak akan pernah bisa menerima ketakutan kalau dia menyadari di balik itu siapa yang ada. Tadi peristiwa transfigurasi ini menjadikan bagi kita inspirasi. Bagaimana sebenarnya para murid itu mencoba mengikuti Tuhan. Kemarin ada pertanyaan, kenapa Pak Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang lain tidak? Yalah. Tidak perlu dipertanyakan tentang itu ya. Orang bisa bertanya soal itu. Tapi yang utama adalah bahwa ketiga murid ini adalah murid kepercayaan Tuhan Yesus. Murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar yang menceritakan tentang nanti setelah kebangkitan adalah peristiwa yang besar. Tapi para murid ini mengawalinya dulu dari tiba-tiba mereka duduk Tuhan Yesus dan melihat, dan mereka merasa ketakutan. Ketakutan yang terjadi yang dilakukan oleh mereka adalah Tuhan akan mendirikan kemah untuk engkau, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Mereka menyampaikan rasa ketakutan itu dengan sesuatu yang mereka tidak lihat situasi yang benar. Mereka hanya kemudian melihat situasi yang terjadi begitu saja. Demikian pula ketika kita mengalami memasuki pintu-pintu batin kita, ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita bersalah, ketika kita kemudian tidak menyadari apa yang kita akan lakukan, kita pun spontanitas terhadap hal untuk mengisi. Dan seringkali ketika kita mengalami ketakutan dan ketika kita dikejar-kejar oleh sesuatu rasa bersalah, kita gampang untuk defend, self-defend kita semakin tebal. Para saudara terkasih, pertobatan
tidak akan pernah terjadi kalau self defense kita semakin tebal. Semakin tebal self defense kita miliki, semakin kita tidak masuk bisa menembus aku pribadi dalam diriku. Tuhan di hari ini melalui Allah yang bersama di awal itu mengatakan, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Setiap orang tidak pernah menembus rasa ketakutannya. Setiap orang tidak akan pernah mengenal Yesus dalam pertobatannya. Setiap orang tidak akan bisa mengenal cinta Tuhan dalam hidupnya kalau benteng-benteng dalam dirinya semakin diberikan untuk yang lain, semakin dalam, semakin melepaskan segala sesuatu. Dan pertobatan sejati adalah ketika ku pecah benteng ini dan membiarkan aku dirubah oleh Tuhan. Inilah masa prapaskah, para saudara yang terkasih. Kita mau diajak untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Kita mau membuka pintu kita, sehingga bukan ketakutan yang terjadi, tetapi adalah aku mau datang kepada Tuhan rendah hati untuk menyerahkan diri. Inilah mengapa kemudian para rasul dipesani oleh Yesus sebelum peristiwa kebangkitan, peristiwa luar biasa itu, jangan pernah mengatakan apa-apa. Mengapa? Karena orang tidak akan pernah tahu ketika orang tidak bisa mengerti dan mengenal peristiwa kebangkitan, peristiwa perubahan, peristiwa pertumbuhan dalam jiwa. Tidak ada gunanya. Coba kalau ada orang mengatakan berkhotbah berapi-api, mewartakan Tuhan berapi-api, tapi orang mengatakan Allah hidupnya seperti itu saja. Allah yang dikatakan itu saja. Tidak ada kesaksian. Mengatakan aja, ayo bisa, ayo kita berpuasa bermantap. Sembunyi-sembunyi ternyata di belakang makan, minum, tiada hentinya. Karena kita takut, kita membandingkan diri kita sendiri dengan sifat-sifat atau keegoisan kita, atau hanya sekedar penampilan diri kita. Tapi kita lupa bahwa kita adalah perlu berubah dari seluruh diri kita. Maka para saudara terkasih, di masa prapaskah ini gereja mengundang kita, ayo kita buka benteng kita ini. Ayo kita pecahkan apa yang ada di dalam batin kita ini. Bukalah pintu hati kita dengan sakit, dengan rasa pedih, tetapi itu bisa merubah kita. Dan kedua tadi, biarlah Tuhan hadir dan kita bisa menerima. Ketika Tuhan bisa kita terima dan kita hidupi, maka terjadilah kebangkitan yang sejati. Paskah yang akan kita sambut akan berarti dan berguna. Di awal kita mulainya dengan apu-apu kemarin, dengan apu yang dioleskan dengan tanda salib di dahi kita, atau apu yang ditaburkan di kepala kita sebagai tanda bahwa kita mau maju. Inilah saatnya. Ini minggu prapaskah yang kedua, minggu prapaskah yang kedua, tahap kedua dalam minggu untuk kita kemudian membongkar sisi-sisi diri kita. Pak saudara kasih, lalu pesan apa untuk kita kemudian dalam hidup pelayanan kita, dalam hidup keluarga kita, dalam kehidupan sehari-hari kita? Simpel dan sederhana. Pesannya adalah pelayanan kita. Pak saudara, undangan Tuhan juga untuk karya-karya pelayanan kita, ISKA, KMKS, dan dimanapun Anda berada. Benarkah Anda memperjuangkan cinta Tuhan dalam karya Anda? Atau Anda menggunakan tameng, menggunakan tembok ketika Anda melayani, sehingga ketulusan tertutup oleh sikap egois Anda dalam melayani, atau sikap egois Anda dalam keilmuan Anda, dalam kehebatan Anda. Ada yang menempatkan itu sebagai diri Anda, dan Anda akan takut tidak berhasil, tidak berprestasi, tidak sukses, tidak diberi kesempatan untuk melayani, disenggol sana, disenggol situ, dikatakan bahwa kemudian aku tidak diperhatikan, kemudian mulai aku kemudian tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maksudnya terkasih, ketika itu hadir dalam batin kita, itu masih penuh dengan ketakutan akan Tuhan
Demikian pula dalam keluarga kita masing-masing. Ketika anak kita mungkin mengkritik kita, mungkin orang tua kita juga mengkritik kita, tapi kemudian kita, mama nggak tahu saja anak zaman sekarang, papa nggak tahu. Atau orang tua kemudian dikritik oleh anaknya, ma. Semakin tua kita semakin tinggi hati. Semakin kita kemudian merasa bahwa pengalamanku dulu begini begitu. Padahal marilah kita berubah diri, mendengarkan Tuhan benar-benar dalam hati kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani adalah juga untuk perubahan hidup, mengikuti transformasi dengan Tuhan, dan benar-benar itu adalah wujud Tuhan yang bangkit dalam diri kita. Berkatalah menyertai kita.